Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabati PMI Ran Syariah Zubair Umar Al Jailani. Di sini kita bertemu lagi di podcast yang sama. Jangan lupa ya subscribe channel YouTube dari PMI Ran Syariah Zubair Al Jailani. Nah, di sini saya sedang bersama Mbak Atika. Pasti sahabat-sahabati semuanya sudah gak asing lagi lah dengan wajah perempuan saat ini yang di depan saya. Ya Mbak, selamat datang Mbak Atika. Ya, halo. Ya. Nah, di sini saya Kuni Azizah sebagai moderator kali ini bersama Mbak Atika, yang dimana kita kemarin hari apa ya? Hari Rabu tanggal 21 April memperingati Hari Kartini. Boleh dong Mbak sedikit ceritakan kenapa sih ada peringatan Hari Kartini pada tanggal 21 April itu? Maaf. Ini nggak ada pembacaan kurikulum vitae, nggak apa-apa, langsung aja. Oh iya. Iya. Enggak tiba-tiba apa ya? Iya. Oke. Kalau langsung nggak apa-apa. Iya. Langsung Mbak dulu aja ya. Terserah monggo. Ya wis. Terima kasih editor. Ya, di sini saya akan membacakan kurikulum vitae dari sahabat saya yang ada di depan, yakni bernama Ummu Atika Rahmi, tempat tanggal lahir Temanggung, yang dimana beliau sudah mempunyai seorang husband. Ya, tahu kan ya? Ya. Alamatnya Parakan Temanggung. Nomor HP-nya silakan sahabat-sahabati bisa dicatat 085 602 422 771. Riwayat pendidikannya SDN Parakan, MTSN Parakan, MAN Temanggung, dan IAIN Salatiga Alhamdulillah SPD. Kemudian pengalaman organisasi Dewan Penegak, OSIS, PMII, Kopri Salatiga. Kemudian motivasi atau moto dari beliau adalah menjadi bermanfaat. Nah, di sini seharusnya itu harus ada sponsornya. Ini nggak ada sponsornya atau gimana? Pokoknya minimal Puasa. ya, puasa ya Mbak ya. Puasa kan Mbak? Alhamdulillah. Nanti di belakang buka bersama ya Mbak. Iya. Oh iya Mbak, untuk kegiatan apa ya dalam menghadapi era zaman muda seperti ini, bagaimana sih pendapat sahabat Umu ketika melihat wanita-wanita zaman sekarang dengan perubahan-perubahan yang ada? Menurut sahabat Umu Atika itu gimana? Ya, di momentum peringatan Hari Kartini 21 April 2021 ini kebetulan kita menemui era di mana kita sedang terhimpit di masa pandemi, banyak terhimpit ekonomi, terhimpit masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Itu yang kemudian menyebabkan kita, apalagi seorang perempuan ini, menjadi kesulitan untuk mengaktualisasikan diri ya, apalagi di organisasi. Nah, untuk itu peringatan Hari Kartini ini menjadi momentum refleksi bagi kita semua agar kita mengingat sejarah perjuangan Kartini untuk selalu menggelorakan semangat. Hari Kartini tidak sebatas kebaya dan seremoni, tapi Kartini adalah hak perempuan, pejuang kesetaraan gender dan nasionalisme. Gitu. Kata W.R. Supratman dalam lagunya Ibu Kita Kartini bahwa Kartini adalah pendekar kaumnya memang sangat benar. Kartini yang lahir 21 April 1879 silam memperjuangkan hak perempuan dari mulai dia dalam kekangan hingga dia bisa membawa perempuan itu menjadi sangat-sangat luar biasa, menjadi seperti kita sekarang ini yang tidak terkekang. Kartini dilahirkan di Kerajaan Ningrat, kerajaan keraton yang dimana perilaku sopan santun dan adat itu sangat-sangat mengekang. Harus selaku dodok lah, harus sopan santun, dan seperti ada sekat di antara itu. Tapi tidak hanya sebuah kesetaraan gender yang Kartini perjuangkan di dulu, tapi juga persatuan, kemerdekaan, dan persaudaraan. Kartini mempunyai seorang kakak dan Kartini mempunyai seorang adik. Bagaimana kita mau akrab jika obrolannya terpaku, ya kan? Harus berbahasa ini dan itu dan sebagainya. Dari situ Kartini memulai untuk persaudaraan itu lebih erat, sehingga Kartini mengubah cara berbicaranya menjadi seorang keluarga yang sangat dekat, seperti itu. Dari perkataan-perkataan yang harus berkromo inggil dan lain sebagainya, Kartini ubah sedikit demi sedikit dari keluarganya itu sendiri, seperti itu. Itu sedikit hal yang harus kita sadari betul, bahwa perjuangan Kartini dan dari perubahan-perubahan yang Kartini buat itu bisa sampai kita rasakan sampai hari ini, begitu loh. Seperempat abad Kartini hidup. Jadi 1879 Kartini lahir, 25 tahun lebih 4 bulan Kartini diambil.
tapi sejarahnya bisa kita rasakan sampai hari ini, bisa menorehkan sejarah yang luar biasa. 25 tahun bagi kita umur yang sangat-sangat muda ya, tapi bagi Kartini, tubuh kita ini bisa hancur ditelan oleh tanah, dibakar dan lain sebagainya, tapi gagasan dan pikiran kita akan hidup selama-lamanya, dan itu benar. Gagasan dan pikiran Kartini hadir sampai hari ini, dan itu kenapa Kartini menjadi sosok yang selalu kita gaungkan namanya, yang selalu kita sebut-sebut mengharumkan nama Indonesia. Wah, hebat sekali. Berarti memang Kartini itu pelopor perjuangan perempuan Indonesia ya, Mbak ya? Betul. Oke. Kemudian apa sih yang menjadikan agar kita sebagai wanita yang dimana memperjuangkan Indonesia, spirit seperti apa sih yang harus kita samakan dengan seorang Kartini itu seperti apa? Yang pasti spirit perjuangan, semangat yang luar biasa dan keteguhan ketekatan hati kita. Dimulai dari pola pikir kita. Satu-satunya alat yang bisa mengeluarkan kita dari bungkaman adalah buku. Di film Kartini sudah pernah diputar ya. Ketika itu Kartini sedang dalam dipingit. Jadi kalau orang-orang dulu itu kan kalau perempuan sudah dalam masa menstruasi pasti kan dipingit untuk diajarkan seperti ini dan lain sebagainya, bagaimana nanti menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi istri yang patuh dan lain sebagainya, tapi tidak untuk Kartini. Kartini selalu berpikir, kenapa sih perempuan tidak diberikan kebebasan? Kenapa sih perempuan harus dalam bungkaman? Kenapa harus laki-laki yang menempuh pendidikan dan lain sebagainya? Akhirnya kakaknya memberikan satu kunci pada Kartini, memberikan hadiah kunci, bahwa kakaknya tuh bilang sama Kartini, ini adalah kakak punya hadiah. Kalau kamu ingin terbebas dari pingitan, silahkan buka. Di dalam kamar kakak ada pintu. Kalau kamu buka pintunya, kamu akan terbebas dari pingitan. Kemudian benar, Kartini datang ke sana. Kemudian Kartini buka itu. Apa sih ini isinya? Apakah benar ini ada tempat di balik pintu ini sehingga saya bisa bebas dari pingitan? Dibuka, ternyata isinya apa? Buku semuanya. Nah, dari buku-buku itu Kartini belajar apa ini sebuah alatnya. Ternyata dalam imajinasi itu Kartini berpikir, orang bisa kemanapun, orang bisa bergagasan apapun, orang bisa melakukan apapun karena buku. Jadi ilmu pengetahuan itu yang akan memberikan kita kekuatan. Dari ketekatan itu kalau kita punya ilmu, kita pasti akan bisa melakukan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Oke. Wah, ternyata dari seorang Kartini kita tuh bisa belajar banyak hal untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian ketika dalam kehidupan sehari-hari, ketika seorang wanita menjadi ibu rumah tangga, kemudian dinyatakan lagi ketika wanita karir itu katanya ada pesan ginilah. Nah itu bagaimana sih cara seorang wanita untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan dia juga menjabat sebagai ibu rumah tangga, wanita karir dan lain sebagainya. Soalnya karena banyak orang berpendapat bahwa ketika wanita karir itu tidak bisa mengurus rumah tangga atau gimana gitu. Ya, kembali ke kehidupan sehari-hari, memang kita tidak pernah bisa pungkiri ya, apapun yang kita lakukan, tempat kita kembali adalah keluarga, dan kita pasti akan berkeluarga. Ketika kita menentukan pilihan untuk berkeluarga, kita akan menjadi ibu rumah tangga atau wanita karir, itu sama-sama hebatnya. Bagi saya, menjadi ibu rumah tangga itu adalah kewajiban, menjadi wanita karir adalah pilihan. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan antara kewajiban dan pilihan kita, dan pasti kita harus bertanggung jawab. Nah, ini PR besar bagi perempuan. Apapun yang menjadi pilihan kita harus terus bertanggung jawab atas pilihan itu. Untuk memilih, kita memang gampang ya, tapi untuk mempertanggungjawabkan pilihan itu yang susah. Dalam kehidupan sehari-hari, Kartini yang menikah dengan seorang Bupati Rembang, dan Kartini itu sejak kecil dia tidak mau yang namanya poligami. Tetapi waktu itu dijodohkan oleh Bupati Rembang yang sebagai pelaku poligami. Jadi ayahnya Kartini, seorang Bupati Jepara, itu kan berkorelasi dengan Bupati Rembang. Waktu itu istrinya Bupati Rembang itu meninggal. Nah, kemudian Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang itu. Tapi Kartini berpikir modernis kan, dia nggak mau menikah muda, dia nggak mau ini, dia nggak mau itu. Dia ingin mewujudkan cita-citanya, dia mau berpengalaman sebanyak mungkin seperti itu. Tapi Kartini orang yang lemah hati. Dia lemah lembut, dia tidak orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya bilang sama Kartini untuk menikah dengan Bupati Rembang, Kartini berpikir, beri saya waktu untuk berpikir terlebih dahulu. Artinya Kartini ini mengambil keputusan dengan berpikir dengan baik. Artinya tidak semena-mena gitu loh, tidak menguatkan hati, juga tidak menguatkan pikiran, semuanya dipikir dengan baik. Akhirnya setelah Kartini menemukan pikiran, dia bersedia menikah, tapi dengan 3 syarat. Yang pertama, dia diizinkan mendirikan pendidikan, namanya saya lupa ini. Bentar ya, buka dulu. Nanti diedit ya.
namanya sekolah beranda belakang. Meskipun ini tidak terkenal milik Ki Hajar Dewantara Taman Siswa, tapi sekolah beranda belakang ini mampu untuk menghimpun para perempuan-perempuan untuk belajar di situ bagaimana pola pikir perempuan itu diubah. Dari mereka yang terkekang dari adat, mereka bisa mengeksplorasi, mengapresiasikan diri sehingga bisa menimbulkan kemanfaatan untuk yang lain. Belajar menjahit, belajar memasak, belajar berdialektika dan lain sebagainya itu di sekolah beranda belakang itu. Nah, syarat yang kedua, diizinkan untuk tinggal di rumah satu pengukir Jepara sehingga dia bisa melakukan atau mengukir di rumahnya Kartini dengan panduan Kartini. Seperti itu. Karena apa? Kartini ingin mengangkat derajat ukiran Jepara itu loh. Nah, dari situ. Kemudian syarat yang ketiga, ketika dia menikah dia tidak mau menggunakan pernikahan adat. Seperti harus selaku dodok lah, seperti harus ini dan lain sebagainya, dia tidak mau. Jadi pernikahannya dilaksanakan secara pernikahan modern. Nah, akhirnya itu disepakati oleh Bupati Rembang itu dan Kartini menikah gitu. Artinya apa? Ketika kita memutuskan sesuatu, jangan sampai kita itu merugikan orang lain, apalagi orang tua kita yang sudah mendidik kita dari kecil sampai kita bisa sampai hari ini. Artinya apapun yang menjadi pilihan kita itu baik, tapi alangkah lebih baiknya jika itu dikomunikasikan dan tidak merugikan satu atau yang lainnya, tidak merugikan satu bagian yang lain, seperti itu loh. Artinya kita bisa punya pilihan, tapi kita juga dihargai apa yang menjadi keputusan kita dan kita juga menghargai keputusan orang lain. Seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari nanti kita akan bertemu permasalahan yang lebih kompleks daripada kita hidup di organisasi. Kita belajar di organisasi mungkin permasalahannya di lingkup organisasi ya, tapi kalau sudah di masyarakat itu sudah lebih luas, lebih banyak, apalagi nanti jika berumah tangga. Nah, caranya Kartini untuk menyelesaikan, dia berpikir dengan hati dan logika secara seimbang. Dia tidak mengagungkan pikirannya, tidak mengagungkan hatinya, meskipun dia orang yang cerdas tapi dia yang lemah hati gitu loh, sehingga menyeimbangkan pikiran dengan hati seperti itu. Ya, kemudian menanggapi tadi, ketika seorang wanita itu sudah mempunyai pendirian atau mempunyai prinsip, akan tapi terkadang seorang wanita itu malah terlalu menggunakan prinsip tersebut, kemudian bisa dianggap juga sama lawannya itu, wah ternyata ini visinya terlalu tinggi, visi kita berbeda. Bagaimana sih cara mempersatukan hal tersebut? Karena dikira bahwa ketika kita sebagai seorang wanita dan sudah bisa mulai bergerak bebas, akan tapi untuk lawan yang tidak tahu akan kita itu beranggapan bahwa wah kita ternyata nggak sejalan, wah ini ternyata seperti ini, harusnya seperti ini. Kemudian bagaimana sih cara menjaga persatuan hal-hal yang seperti itu? Sebentar, lawan ini maksudnya apa? Lawan itu seorang laki-laki yang kurang paham akan gender gitu. Lawan jenis yang tidak paham akan gender. Iya. Nah, perlu diketahui juga ya, kesetaraan gender ini sudah digaungkan Kartini sejak dulu. Sejak 19 abad terakhir ketika Kartini lahir. Artinya sampai hari ini kalau masih ada laki-laki yang tidak paham gender, berarti dia tidak paham sejarah, kan begitu. Nah, tapi sebagai perempuan kita juga tidak boleh harus selalu dipahami. Itu. Terkadang perempuan itu lebih mengunggulkan egoisnya dirinya untuk selalu dipahami tapi tidak mau memahami. Nah, ini catatan bagi perempuan ya. Kita harus berusaha untuk juga memahami apakah posisi kita ini merugikan orang lain atau tidak. Kalau kita misalkan analoginya kita mau belanja ke pasar, kita tidak bisa naik motor, misalkan perempuan tidak bisa naik motor, otomatis ada temennya yang laki-laki yang bisa naik motor. Tapi laki-laki itu sedang ada kepentingan. Ke pasar ini juga kepentingan yang mendesak karena dia harus belanja kebutuhan. Bagaimana kita memahami hal ini? Kalau orang itu tidak mau mengantar kita, yuk kita cari jalan lain, cari alternatif lain. Seperti apa? Ke Grab atau naik angkot. Artinya apa? Kita tidak melulu harus dituruti apa kemauannya, tapi kita juga harus punya cara untuk menyelesaikan permasalahan kita. Gitu. Tidak melulu mengeluh, apalagi perempuan yang seringkali mengeluh di sosial media hanya karena makanan. Contohnya, misalkan aku lapar banget nih, itu kan bukan solusi, tapi itu memancing permasalahan laki-laki. Jadinya laki-laki, ayo tak antar makan, ayo kita kemana, aku kita kemana. Nanti kalau laki-laki itu meminta harapan dan perempuan dia mau diajak, dikira memberi harapan, itu kan berarti tertimbul permasalahan. Kenapa perempuan nggak coba mencari solusi? Kenapa mencari masalah? Kan gitu. Harusnya mencari solusi. Kalau saya lapar ya makan. Kalau saya nggak punya teman makan, yo dijapri aja, minta ditemenin temennya untuk makan lah, untuk belanja lah, untuk ini. Kan itu nggak timbul permasalahan. Daripada buat story dan nantinya akan
komen dengan banyak laki-laki. Analoginya seperti itu. Artinya perempuan harus tegas untuk menentukan solusi yang harus kita gunakan untuk menyelesaikan masalah kita. Tidak melulu minta dipahami. Seperti itu. Oke. Tamparan ya bagi perempuan-perempuan yang suka seperti itu. Jadi jangan salahkan seorang laki juga apabila mendekatinya. Bisa digarisbawahi ya kata-kata Mbak Umatika yang tadi. Ya. Ini konsultasi silakan. Kemudian apa ya? Untuk di tahun yang seperti ini, seorang perempuan itu dalam pandemi seperti ini seperti apa sih Mbak untuk bisa mengekspresikan dirinya selain dari cuman buat konten-konten gitu atau apa gitu, karena semakin kesini seorang wanita tuh kan mempunyai harga diri yang tinggi, akan tapi di era seperti ini karena berhadapan dengan sosial media jadinya mereka semua aplikasi semua sosial media itu gimana Mbak? Begini ya, sosial media memang menjadi hal yang paling penting, yang paling vital hari ini, karena di masa pandemi pembelajaran melalui media, kemudian kegiatan-kegiatan organisasi pun lebih banyak melalui media daripada bertemu langsung. Tapi jangan jadikan itu menjadi satu-satunya jalan, karena apa? Kita masih punya protokol kesehatan untuk hal itu. Artinya dengan menjaga ruangan, kebersihan ruangan, dengan menjaga jarak, kita masih bisa bertemu untuk saling berdiskusi. Nah, di era pandemi ini satu hal yang paling terdesak di Indonesia adalah ekonomi. Bagaimana perempuan ini kita mampu untuk membangkitkan perekonomian bangsa. Itu yang paling penting. Dengan cara apa? Mungkin kita bisa membantu UMKM di daerah setempat. Kalau misalkan kita belanja ya nggak haruslah di supermarket, nggak harus di ini dan lain sebagainya. Di era pandemi seperti ini, supermarket yang luar biasa besarnya pun bisa turun pendapatannya sangat drastis. Apalagi orang-orang yang di pasar. Apalagi orang-orang yang mungkin berjualan di dekat kampus kita. Kita pernah bayangin nggak di era pandemi seperti ini semua mahasiswa pulang yang mata pencahariannya sebagai penjual di kampus kita itu bagaimana nasibnya? Kan pasti harus berputar otak seperti itu. Makanya apapun yang harus kita lakukan hari ini, kita bantu bangkitkan perekonomian bangsa kita Indonesia dengan cara membantu UMKM di daerah setempat kita, membeli apapun ya di daerah yang masih dekat dengan kita, dengan orang-orang yang mungkin berada di pasar, yang mungkin tidak punya penghasilan tetap dari supermarket dan lain sebagainya, begitu ya. Jadi kita bantu perekonomian bangsa kita hari ini dari hal-hal kecil, atau mungkin kita juga bisa berjualan, membantu orang lain berjualan dengan media. Kalau orang-orang tua yang tidak paham media, dia berjualan sayur, ya mari kita coba up atau kita coba promosikan melalui apa yang kita bisa, melalui tetangga-tetangga kita dikasih tahu kalau ada yang jualan dan lain sebagainya, atau bisa di-upload melalui story dan lain sebagainya. Karena memang hari ini penjualan menurun karena banyak yang online semuanya nggih. Jadi mereka yang tidak paham tentang media mungkin saja berkurang sangat drastis pendapatannya. Mari kita bantu dari itu. Dan selain itu juga kita bisa menumbuh kembangkan potensi kita. Kalau kita jago masak misalnya, kita bisa buat produk-produk untuk dijual online. Kemudian kita jago menjahit misalnya, jago merajut misalnya. Ayo kita bangkitkan untuk perekonomian baru di Indonesia di era normal baru ini. Mungkin itu yang menjadi pesan Kartini ya, karena dulu Kartini juga mengajarkan para perempuan di sekolahnya itu untuk menjahit, untuk memasak dan belajar sesuai dengan potensinya, seperti itu. Oke, berarti memang seperti yang dikatakan Mbak Umatika tadi bahwa seorang wanita itu harus bisa mandiri ya Mbak ya. Saya langsung kemudian terkait dengan tema pada hari ini, carilah gelap dan terbitlah terang wanita yang ada di depan saya ini. Itu makna hal seperti itu gimana Mbak? Kalau kita mencari kegelapan dan kemudian membuat keterangan, artinya kita itu bisa bermanfaat dalam suatu hal. Contohnya, kan itu ada ayatnya, minadz dzulumati ilan nur. Bagaimana kita bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan? Kalau ada orang yang kesusahan dan kita membantu, dan senyum itu menjadi cahaya bagi orang itu, maka kita berhasil mewujudkan satu cahaya di dalam kegelapan. Artinya dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, apapun potensi kita, mari kita gelorakan semangat untuk membantu orang lain, untuk berlaku apa yang kita bisa aja. Contoh kecilnya misalkan ada teman kita yang kesusahan, kita bantu. Ada teman kita yang terjatuh, kita bantu. Itu kan yang bisa kita lakukan sehari-hari. Tapi contoh besarnya kita harus belajar hari ini. Baik teknologi, ilmu pendidikan, dan ilmu apapun itu. Karena suatu hari nanti bangsa kita butuh orang-orang yang cerdas untuk menduduki jabatan menjadi pemimpin. Kita akan menuju
keterangan itu apabila kita sudah berusaha untuk mengupayakan diri kita agar kita bisa mampu bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi kegelapan itu bukan berarti oh hari ini saya nggak bisa apa-apa terus nanti ya udah saya emang nggak bisa apa-apa, saya nggak mau ngapa-ngapain, itu bukan. Tetapi kita yang sadar akan ketidaktahuan kita, akan ketidakmampuan kita, kemudian mau belajar dan terus belajar sehingga kita mencapai apa yang kita harapkan, yang orang lain harapkan, dan bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, itu yang mencapai terang benderang sesungguhnya. Kalau kita belajar di organisasi, manfaatkan waktunya sebaik-baiknya, karena ini tidak akan berulang kedua kalinya ya. Apapun yang terjadi hari ini, kalau kita masih berorganisasi, beruntung karena kita punya ruang di mana kita untuk belajar, untuk berdialektika dan bertemu dengan macam-macam orang, macam-macam watak dan sifat, sehingga kita bisa paham bagaimana menyelesaikan masalah di tengah keberagaman seperti itu. Oke, dari perbincangan kita panjang lebar yang sangat bisa dinikmati, sangat bisa dirasakan dan bisa diaplikasikan nantinya. Untuk Mbak Umu Atika sendiri, pesan untuk anggota dan kader PMI Salatiga khususnya wanita, perannya itu seperti apa dan apa ya, bagaimana sih untuk memperjuangkan hak-hak seorang wanita itu? Ya. Menjadi kader PMI adalah sebuah anugerah yang luar biasa, pilihan yang tepat bagi saya dan kader-kader PMI khususnya, karena masuk di PMI artinya kita masuk dalam ruang intelektual yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa yang tidak akan kita dapatkan dimanapun. Nah, mumpung masih jadi kadernya, saya juga kangen jadi kader. Ya, karena saya juga masih kader, semoga masih diakui kader. Nah, untuk mumpung masih jadi kader, manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Nah, untuk mengekspresikan diri, jangan merasa bahwa kita perempuan kemudian kita tertutup atau kita terbungkam. Justru karena kita perempuan, ini adalah anugerah yang luar biasa, maka mari kita buktikan bahwa kita mampu, bahwa kita setara, bahwa kita juga bisa melakukan apa yang laki-laki lakukan. Tapi ingat satu hal, tidak boleh merendahkan. Ya, baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh merendahkan. Mari saling support. Enak kan kalau kita jalan beriringan, kamu bisa apa, kita satukan, kemudian kita kolaborasikan menjadi kegiatan-kegiatan yang baik. Dan satu hal yang paling penting, perempuan itu diakui keberadaannya, diakui kehebatannya kalau mampu memproduksi sesuatu, maka produksilah sesuatu. Karena saya merasakan juga ya, kalau kita hanya ikuti alur, kebanyakan laki-laki yang akan menang terus karena dia mampu mengolah emosi dan pikirannya menjadi satu kegiatan. Sedangkan kalau perempuan, dia mengolah emosinya ini yang sering susah. Karena apa? Ketika sedang di markas, berkumpul dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, tergores hatinya sedikit. Contohnya bilang, "Kuwi kok ora tau ning markas, tiba-tiba ning markas." Itu menjadi sakit hati yang terdalam bagi perempuan. Kolo-kolo ning markas, tekan markas diaru-arui gitu loh. Nah, ini mari kita hapuskan sedikit demi sedikit sakit hati yang mendalam. Mari kita buktikan bahwa aku ning markas ki untuk mencari ilmu. Kita buktikan, kita aplikasikan dan produksi sesuatu. Kita punya gagasan, punya ide, kita sampaikan, kemudian kita cari teman yang siap untuk berkolaborasi dan ciptakan gerakan-gerakan baru yang bisa dirasakan oleh lainnya. Jangan gerakan yang hanya monoton atau tidak bisa dilakukan oleh yang lainnya. Kayak podcast ini kan bagus untuk mengisi pandemi seperti ini. Nanti bisa dilakukan di kepengurusan berikutnya. Tapi jangan yang monoton, hanya itu saja kemudian tidak bisa dirasakan. Tapi buatlah sejarah, pencetak sejarah, satu kegiatan baru yang menghimpun perempuan-perempuan untuk mengapresiasikan diri, untuk mampu berkolaborasi dan akhirnya menuai kemaslahatan di organisasi, di kampus dan di lingkungan masyarakat seperti itu. Oke. Wah, terima kasih banyak kami sampaikan ke sahabat Umu Atika, yang dimana pertemuan singkat ini sangat bisa membawa perubahan bagi perempuan-perempuan Indonesia. Jadi semoga dengan acara pada siang hari ini di podcast kali ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Kemudian di sini saya izin mengutip kata-katanya dari sahabat Umu Atika ya. Iya, silakan. Yang bertuliskan seperti ini. Menjadi perempuan adalah ketetapan, tetapi menjadi yang diharapkan adalah pilihan.
Sesama perempuan saling menguatkan bukan saling menjatuhkan. Semangat dan salam untuk perempuan-perempuan Indonesia. Terima kasih telah mampir di podcast PMI Rayan Syariah Zubair Umar Al-Jalani kali ini sahabat. Ya, terima kasih juga kesempatan yang luar biasa. Suatu hal yang terhormat bagi saya diundang di Rayan Syariah Zubair Umar Jailani. Semoga ini menjadi silaturahim kita dan ke depan kita bisa bertatap muka dengan kader-kader syariah ya. Amin. Sudah rindu bertatap muka dan bertemu karena energi yang disampaikan ini beda ketika kita nonton di podcast dan ketemu langsung seperti itu ya. Salam dari saya untuk sahabat-sahabat Rayan Syariah Zubair Umar Jailani. Sehat-sehat di sana. Selamat menunaikan ibadah puasa dan mohon maaf apabila selama saya menyampaikan terdapat kesalahan dan kekurangan karena baru itu yang saya miliki. Semoga nanti bisa saling sharing ya. Kalau seperti ini kan jadi terpusat. Kalau sharing kan enak, jadi bisa sahabat-sahabat yang lain menambahkan atau menyanggah dan lain sebagainya. Terima kasih sahabat-sahabat Rayan Syariah. Oke. Ya, cukup sekian untuk podcast pada siang hari ini. Nantikan lagi podcast-podcast selanjutnya bersama PMI Rayan Syariah Zubair Umar Al-Jalani. Dari saya Kurnia Azizah, mohon maaf dan undur diri apabila banyak tingkah laku dan ucapan yang kurang berkenan. Saya pribadi undur diri dan Saya Atika Rahmi juga undur diri. Sampai jumpa. sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditawarkan closing statement nggak? Apa? Iki Mbak Tika, kamu silakan. Nanti dipotong apa? Oh iya. Tawarkan. Oke. Untuk penutup pada siang hari ini, silahkan untuk sahabat di Ummu Atika bisa mengasihkan closing statement. Kalau saya dikasih closing statement bisa 1 jam ini. Gak apa-apa ya sahabat. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, yang saya hormati, sahabat-sahabat Rayan Syariah Zubair Umar Jailani, benar yang dikatakan menjadi perempuan adalah anugerah yang luar biasa karena dari perempuan kita akan tumbuh menjadi banyak hal, dari anak menjadi perempuan kemudian menjadi ibu, dan itu mempunyai proses-proses panjang yang pasti butuh pengorbanan yang luar biasa. Makanya hari ini yang masih punya kesempatan untuk belajar, mari terus belajar karena belajar itu tak lekang oleh waktu. Kapanpun kita bisa belajar dan dimanapun kita bisa belajar. Menjadi bermanfaat adalah satu-satunya hal yang bisa kita lakukan di tengah pandemi ini. Dan yang pasti bermanfaat itu kan banyak sekali artinya. Apapun yang sahabat-sahabat miliki, apapun yang sahabat-sahabat punya, potensi apapun silahkan bisa dikolaborasikan, ditularkan gagasannya, disampaikan sehingga nanti bisa membentuk gerakan-gerakan yang luar biasa, gerakan-gerakan yang bisa menginspirasi perempuan-perempuan yang lainnya. Ingat ya, menjadi bermanfaat itu yang paling penting untuk kita hari ini. Dimanapun berada, semoga tetap terjaga. Nah, dan perempuan, marilah saling bergandengan tangan. Jangan pernah menjatuhkan karena kita perempuan punya rasa dan asa yang sama. Mari kita wujudkan secara bersama. Hebat sekali. Terima kasih untuk sahabat Ummu Atika sebagai Kartini, sosok Kartini masa kini. Semoga kita semua bisa ikut meneladani apa yang telah dilakukan